Uhuy! Uhuy! Hai! Welcome to film kita. Kita review Suka-suka kita. Oke, kita mau bahas salah satu film horor ya yang di awal Agustus lumayan menarik untuk kita bahas. film horor yang judulnya nggak horor. Ya, judulnya adalah Cobweb. Itu filmnya menceritakan tentang anak kecil laki-laki berusia 8 tahun yang kayak cuman di kamar aja tapi mendengar suara aneh dari dinding kamar tidurnya. Just sesimpel itu. Kayak Misteri dari ada sesuatu something yang Kayaknya ada beberapa film yang sering gitu ya, premisnya seperti itu ya. cuman mendengar suara misterius gitu dan ya udah locationnya cuman di kamar, rumah dan sekolah ya di film Sekolah, ini. sama sekolah Oh. di awal-awal. Iya. Di Nggak awal terlalu banyak latar ya. Betul, settingnya cuma udah situ-situ aja, minim budget kayaknya. tapi minim ya nggak tahu sih ya. Nggak tahu gitu. Gue pertama kali dengar namanya aja nggak ngerasa horor kalau gue Iya. belum lihat Poster posternya Posternya. gitu. dengan rambutnya ya, dengan rambut Ada panjangnya. anak kecil dipeluk sama ibunya ya? Betul. Ibu? Is it Oke. his mommy? Just watch it ya. Ada di sini poster. Nah, ya kalau oke. dari poster mungkin kelihatan Seperti ibunya. Nah, film yang disutradari oleh Samuel Budin ini kayak buat suatu film horor yang simpel banget tapi bikin kita Simple. creepy banget gitu karena horornya itu benar-benar dapet dan ya 1 jam 28 menit itu benar-benar yang kayak terasa banget, menegangkan banget. Tapi gue di awal nggak. Sepi-sepinya gitu. Di awal agak lumayan Lama ya? lama sih. Ah. Di setelah menit 20 ke 30 ya. Baru mulai Ada yang mulai itu ya. Ya karena mulai reveal lah apa yang terjadi yang sebenarnya ada di balik dinding itu gitu. Dan selain horor ini juga jadi film yang kayak ngerasa bahwa sebenarnya kita tuh di pihak mana sih gitu. Kayak ada rahasia-rahasia tertentu yang Ya. balik dari film. lu dukung A atau gua dukung A atau dukung B ya? Kayak dulu film nonton film startup ya dukung Han Ji Pyong atau Iya. 6 dosa. Yang Dosan. Nah, Tim ntar lu siapa? kalau nonton lu kan dukung si A atau dukung si B gitu. Aduh, gitu. Kayak masih mikirin bakalan ada plot twist nggak sih gitu. Betul. Dan kita emang diarahkan untuk seperti itu ya. Iya, digiring opininya ya. Oh, iya. Untuk melihat seperti apa gitu. Karena penampakan yang ditunjukkan seperti itu kan. Betul. Iya sih, ya. Oke, terus gimana Misterinya. kesannya setelah menonton film Cobweb? Kalau gua sama kayak tadi, lama di awal tapi ketika udah mulai masuk ke pertengahan menuju ending itu udah berasa banget tegangnya dari mulai cara pengambilan gambarnya gitu. Ada part-part dimana ya sebetulnya emang biasa di film horor tapi dia menyuguhkannya dengan sangat apik menurut gua. Gitu jadi dari mulai gambar tengok ada adegan dimana tengok kita tahu itu bakal ada muncul horor kan, ya itu emang horor gitu kan, masih ada gambar gitu Pak. Kok kita nungguin, nah ini ada nih, dan gitu. Dan itu menurut gua bisa ngebuat kita melek sih. Kalau Dinda? Silent horornya lumayan ya, seperti tadi yang Kak Asep bilang. Dan ini aku ngeliat kayak yang sebelumnya di review itu ada The Grudge, yang silent horornya tuh dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma diem doang. Tapi kalau di sini walaupun dia silent horror, tapi somethingnya ini bergerak gitu, dan itu ngebuat kita takut gitu, menegangkannya di situ. Kalau dari gue sih, gue tuh ngerasa film ini tuh kayak kita penasaran tentang hantunya, kita juga ditakutin sama orangnya. Nah itu jadi bener dua-duanya tuh hantunya juga ditakutin, terus orangnya juga kita takutin juga. Jadi bener-bener jadi anak kecil ini tuh bener-bener kayak pelimpan gitu loh, kayak gue tuh harus kemana gitu. Tapi dengan kesendirian dia tuh dia yang kayak nggak ada arahan gitu, jadi kayak ya udah dia melakukan yang menurut dia di depan itu bener gitu. Itu sih. Kak, kalau kata orang ketiga film orang ketiga, dia bilang katanya manusia lebih serem daripada hantu. Iya betul. Ini tuh kita digiring opininya untuk ke situ di film ini. Sekali lagi horor ya. Sekali lagi. Kalau gue ngerasa bahwa nih film ini ya, filmnya kayak kita tuh kayak dibuat seperti kita tuh jadi anak kecilnya sih. Jadi kayak sudut pandang ya? sudut pandang anak kecil yang dibully, atau ada dibulinya, lalu kondisi orang tuanya gitu. Tapi agak ngerasa anak kecil jadi kayak psycho gitu sih. Iya.
Tapi memang yang gue jujur lebih serem sama horor manusianya. Yang itu mukanya, aduh, gue entah kenapa lebih takut sama muka ibu dan bapaknya. Kayak Betul. Karakternya bener sih kata Kak Yumna juga, karakternya parah sih di sini, dari orang tuanya maupun si anaknya ini, si Peter ini, tapi kayak iya bener dari sudut pandangnya kita mau ngambil yang mana, mau dari si Peter kah, dari orang tuanya, atau dari si orang luarnya juga tuh, atau dari gurunya juga. iya ya? si Miss Divine-nya itu kan, jadi kayak oh ya udah lu pilih mana nih gitu kan, mau kita Ini ngebuat kesan horornya itu akan ada misterinya ya. iya. Kita nggak hanya ditakutin, tapi kita tuh kayak dibuat mencoba untuk ayo lu milih mana, lu bener nggak, bener lu orang tuanya bener atau enggak, atau salah gitu kan gitu. Iya, pokoknya seru sih, maksudnya dengan ada yang tipis-tipis kecil yang dari temboknya kayak dihisap, terus kesetnya atau karpetnya gerak, itu kayak kecil-kecil tapi gila sih. Tapi jujur awal-awal aku berekspektasi akan ada kayak Jump scare. yang jump scare-nya gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Makanya di situ kita feel-nya. Ada sih beberapa jam. Ada berapa? Di akhir bukan setiap Iya. nggak Pas di setiap- awal tuh bener-bener cuma ketokan doang, the real ketokan Ya, dan itu juga berapa itu doang. Iya, dan itu sebenarnya jeleknya itu ya. Jeleknya adalah ada sesi yang 3-4 hari berturut-turut cuma gitu aja gitu. Iya, cuman ya lebih ke psikolognya tadi ya, Siang, mentalnya malam, kita siang, ya. malam. Kayak setan itu si hantu itu kayak meyakinkan si anak kecilnya itu bahwa gue tuh nggak nakutin gitu kan. Tapi kan ya nggak ada yang tahu gitu kan kalau Dan itu nakut atau enggak. yang Betul. lebih serunya sih atau ini tuh kayak setiap properti yang dimunculkan di sini tuh kepake nantinya. Entah itu pumpkinnya, entah itu rat killernya. Nanti akan ada adegan-adegan di mana itu akan tetap dimunculkan sebagai suatu adegan yang lumayan mengagetkan. Iya, itu Eh, endingnya. Nanti teman-teman nonton sendiri ya. Klimaks Gitu apa di gitu ya. situ. Ini dan ini sesi spoilernya ya gitu. Oke. Adegan apa yang menurut kalian jadi memorable banget deh film ini? Apa? Oh, oke. Ivana moments. Oh, Ini iya. jadi Ivano. Iya. Oh, Ya. cowok. Aku jadi reminds waktu perasaan aku waktu nonton Ivana gitu. Waktu lagi klimaks Ivana tuh kan benar-benar menegangkan banget kan. Nah, lagi klimaks yang tadi juga aku ngerasa kayak gitu. Jadi berarti kayak di awal santai tiba-tiba pas di ujung itu naik gitu sampai pembunuhannya aja gila ya. Bener gila. Oke. Thrillernya baru dapat tuh di situ. What else dari Iqbal? Kalau gue ya dari yang adegan dia mimpi sih, mimpi yang anak kecil tidur itu. Oh ini ya yang TikTok di mana-mana ya. Iya, itu di mana-mana itu Yang ya. tersebar. Terus spoilernya udah dari medsos Betul. ya, Dia udah kayak ada. Banyak ya? kedip karena ya baik lagi gitu. Ini tuh kayak menceritakan oh berarti meyakinkan bahwa yang menyangkutan itu orang tuanya gitu. Kayak dia dibikin takut, mimpi dan segala Iya, iya. macam gitu kan. Kayak karena di balik itu tuh ada rasa takut. Kalau gue lebih horor ketika si anak kecil jatuh dari tangga. Ntar lu lihat ya. Apa tuh jatuh? Kesandung ya. Tiba-tiba ya. Ntar lu bisa lihat deh Kepleset. gimana. Kalau yang belum nonton silakan nonton gitu. Aduh, gue langsung gilu kaki gue. Itu yang dinamakan hasutan setan ya. Lebih ke spirit doll ya waktu itu, Oke. kayak rasa spirit doll. No. Kalau Asep, Gua sebenarnya agak mirip sama Iqbal sih. Ya ketika ngeliat tidur tuh Yang ada lorong. bapaknya tiba-tiba di samping itu. Iya. Bapaknya ngapain ya? Bukan yang ini ya, bukan yang telepon. Di telepon juga serem sih Telepon sebenarnya. serem. Iya, itu Pak. Aja gitu deh, Itu lebih ke nyokapnya kita ya? teriak loh. Ya kan gua yang makanya kan dibilang yang ditakutin sebenarnya dua. Hantunya juga, manusianya juga, hantunya juga gitu. Ya, oke. Ayo. Ya sudah pasti ya, tapi juga thriller pasti pembunuhannya dong. Part-part yang tiba-tiba langsung manusia utuh langsung kayak Ditarik, hilang tiba-tiba keluar bentuknya lain gitu. Muncat ya? Push. Buset, iya. Itu diapain ya? Gue mikir ya. Itu yang dibelah, yang dibelah itu, Oh ada tuh ya, nanti ya dicek tuh scene-nya. dibelah. Apa oke, dan berikutnya apa kurangnya dari film ini deh? Kalau gua kurangnya adalah latar belakang dari si cobwebnya. Jadi kayak terjadinya tuh bener-bener yang gak dikasih tahu latar belakangnya sampai bener-bener dia kenapa sih
saking menjadi hantunya gitu. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia bisa lahir Gua gak sempurna sebenarnya gitu sih kan? Bukan hantu ya, maksudnya Kenapa kesannya dia horor jadi ya. monster gitu? Jadi monster gitu. Tapi Jadi ini kan monster. bukan hantu, monster kan? Kayak barbarian ya berarti ya? Iya, Underground. Iya betul. Tapi ini emang anaknya kan? Iya emang anaknya. Kakaknya. Nah makanya itu harusnya ya mungkin nggak tahu lah ada selanjutnya atau enggak ya, dimana dia diceritakan bagaimana mereka itu bisa melahirkan seorang anak yang Iya. memiliki kekurangan. kekurangan Nah, seperti itu itu. makanya ceritanya kurang. Karena ini kali ya, terlalu banyak malamnya gelapnya. Jadi kadang-kadang ada beberapa adegan yang tidak jelas. Iya. Jadi kalau dibayangin itu layar maksudnya Layar gambarnya lebar. terang gitu, Mungkin ya. nggak seserem itu kali. Itu udah melihat bentukan. Iya. Kadang-kadang kan kita kalau ngeliat film horor itu kalau udah Tapi- ngeliat setan aslinya bentuknya gitu ya, Iya. itu suka hilang takutnya. Tapi kalau Iya. cuma sekelibas penampakan gitu suka berasa. Iya, benar. Dan bahkan kita ngelihat nanti ada boneka yang ada gigi ini serem ya. Boneka Karena Mr. Bean versi backgroundnya tuh banyak serem. gelapnya sih. Gelap. terlalu gelap, emang gelap banget sih. Oke, Karena kan itu sip. emang bawah tanah kan. Ya, mungkin kalau gue pikir terlalu banyak gelapnya sih. Jadi lumayan kita tuh harus dapatnya malam-malam gelap. Iya, harus ngeliatin lagi. Iya, ngeliatin Yang lagi. mana sih? Nah, tiba-tiba Kalau muncul, kan? kalau terang muncul setan tuh kayak di Kutukan 9 Setan itu. Aduh, film Susana Indonesia kemarin ya? filmnya siang-siang ada Susana gitu ya. Oh iya sih. Oke. Kalau gua lebih merasa kurang di ending, ceritanya nggak clear gitu, itu nggak clear banget. Terus apalagi ya tadi sama kayak yang lain, kayak Iqbal gitu kan, tentang background story-nya ya kita masih Iya. belum dapet. Kalau aku kayak ngerasanya nih cerita tentang keluarga, tentang orang tuanya kah atau tentang anaknya tuh sama-sama kayak diangkatnya tipis-tipis gitu loh. Iya, Anaknya betul. yang dibully, terus orang tuanya juga kayak nyembunyiin rahasia, punya rahasia, tapi kayak udah tipis aja dua-duanya kayak sama gitu nyeritainnya. Ya udah gitu. Lalu tiba-tiba kenapa dia jadi monster laba-laba? Kan nggak ada tahu juga karena ya mungkin apa Ya, ini mungkin laba-laba atau Kayaknya ini apa? bertahan hidup. Iya. Ya, latihan di sana di bawah tanah push up. Dan ya kita nggak tahu sih mati atau enggak. Manja. Wall climbing akhirnya ya belajar. Jangan. Aku lebih ke si Peternya ya. Dia masih emosinya masih dangkal sih menurut aku. Kelihat course. kayak emang mungkin karena anak kecil kali ya, memang ditampilkannya seperti itu. Tapi untuk anak kecil yang kayak nggak tahu dia mau ngebunuh orang tuanya tuh kayak Ya itu ya. Oke. Iya. Ouch, keren ya Ouch. direm ya. kayak apa ya, tahu nih dia dihasut, tapi apa emang nggak ada rasa untuk menunjukkan sesuatu gitu, karena dia Emosionalnya belum. membuat temennya sampai seperti itu, membuat orang tuanya sampai seperti itu gitu. Masih inosen tadi Kayaknya itu ya. Iya. lebih ke Kan. kemampuan dari si monsternya ya. Oh, iya. Menghasutnya. Iya, maksudnya. Atau mungkin karena si itu kan si Lonely. Peternya juga dibully Merasa ya. kesepian. Betul. Dan Lonely. dan Bro, tidak gue menurut kok ya tujuan orang tuanya seperti apa nggak masuk sama si Peternya ya diperankan sama Widi Roman. Oke, dan berapa nilai dari film ini? Gue karena ini lumayan premisnya tuh lumayan oke lah ya, di tengah sampai akhir gitu. Gue kasih nilai 7 dari 10 film ini. aku dulu, aku 7 dulu. Karena sebetulnya orang dapat, takutnya dapat gitu kan. Creepy-nya dapat, pembunuhannya dapat gitu. Jadi emang cocok banget buat film kita yang review thriller and horror gitu ya. Iya. Tapi ya jalan ceritanya yang masih belum bisa gua nikmatin. Oke, kalau dari aku 7 juga sama 7/10 karena kalau pengennya film horor ini tuh film horor yang bagus tapi cepat dilupain. Jadi kayak Kayak biasa mantan aja. ya, nemenin lupain Tidak ya. kayak maksudnya kayak biasanya kalau tahu tuh dia tentang pengabdian, tapi kalau misalkan cover tuh ya Kayak yes. Kalau If ada Joker kan ada- meninggalkan ada- sejarah itu legend kalau gitu ada kan. film berikut horor itu pasti lupa ya. Iya betul. Jadi ini kayak ketindih-tindih sama film yang akan lebih bagus lagi. Kalau misalnya kita nonton film apa, tiba-tiba kita nonton Pengabdi Setan, kita bahas beberapa film, pasti kita akan compare sama Pengabdi Setan ya. Iya Betul. betul. Ya, betul. Ami ya 7/10 ya, dia sepertinya hari ini kita akan kompak apakah tidak? Tidak, Dia biasanya beda sendiri dia biasanya. 7 out of 10, how about you?
Kalau aku 8/10. Oh. Aku suka sama filmnya, tak kenapa. Jadi teman-teman silakan tonton aja dan komen gimana pendapat teman-teman dari film ini. Alright. Oke teman-teman semuanya, kalau ada rekomendasi film juga bisa langsung di komen di bawah, dan juga kalau ada yang kurang dari komentar kita juga bisa langsung komen di bawah aja. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye. You have a beautiful imagination. It's going to get you into trouble one day.